Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidup Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita membawa pelajaran berharga tentang kehidupan, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana takdir seringkali bekerja dengan cara yang tak terduga. Di channel ini, kita akan menyaksikan kisah-kisah nyata yang penuh makna tentang perjuangan, penghinaan, penyesalan, hingga balasan yang tak pernah disangka-sangka. Jangan lupa untuk siapkan hati dan pikiran, karena cerita hari ini akan membuka mata kita semua bahwa tidak semua yang terlihat sederhana, benar-benar sederhana. Pagi itu, suasana di sebuah bank cabang kota kecil tampak seperti biasa. Tenang, tertib, dan dipenuhi orang-orang dengan penampilan rapi yang datang silih berganti. Di balik meja, pelayanan, para pegawai sibuk dengan rutinitasnya, sesekali melempar senyum profesional kepada nasabah yang datang. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi berbeda, hanya karena kedatangan satu orang yang tak terlihat penting di mata mereka. Dari luar pintu kaca yang mengilap, terlihat sosok pria tua berdiri sejenak, seolah ragu untuk melangkah, masuk. Namanya Pak Hasan. Pakaian yang ia kenakan tampak kusam, kemeja yang warnanya sudah sulit ditebak karena pudar, dan celana panjang yang terlihat usang. Sandalnya bahkan tampak hampir putus di bagian tali. Rambutnya acak-acakan, wajahnya dipenuhi garis-garis usia, namun matanya menyimpan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia menarik napas pelan, lalu mendorong pintu kaca itu. Ceklek. Suara pintu terbuka pelan, tetapi cukup untuk menarik beberapa pasang mata yang ada di dalam ruangan. Beberapa orang hanya melirik sekilas lalu kembali pada urusannya. Namun ada juga yang menatap lebih lama, dengan ekspresi yang tidak sepenuhnya ramah. Pak Hasan melangkah masuk dengan hati-hati, seolah menjaga agar langkahnya tidak mengganggu siapapun. Ia memandang sekeliling, mencoba memahami alur yang harus ia ikuti. Matanya berhenti pada mesin antrean di sudut ruangan. Ia mendekat, memperhatikan tombol-tombol yang ada dengan ragu. "Tekan yang itu, Pak, yang tulisan Customer Service," ujar seorang pria paruh baya yang duduk di dekat mesin. Nadanya datar tanpa benar-benar menatap wajah Pak Hasan. Pak Hasan mengangguk pelan. "Oh, iya. Terima kasih, Nak," jawabnya lembut. Tangannya yang sedikit gemetar menekan tombol, dan selembar kertas kecil keluar. Ia mengambilnya dengan hati-hati, seperti benda itu sangat berharga. Nomor antrean yang tertera ia pandangi sejenak, lalu ia berjalan menuju kursi tunggu. Namun, saat ia duduk, dua orang nasabah di sebelahnya tampak saling berpandangan. Salah satunya berbisik pelan, tapi cukup terdengar. "Yakin dia mau ke sini? Ngapain ya?" gumam seorang wanita dengan alis terangkat. Yang satunya menahan senyum, tipis. "Entahlah, mungkin salah tempat." Pak Hasan mendengar itu. Jelas, tapi ia tidak menoleh, tidak juga menunjukkan reaksi. Ia hanya menunduk, menatap nomor antreannya, lalu menyimpannya di saku kemeja dengan gerakan perlahan. Wajahnya tetap tenang, seolah kata-kata itu tidak pernah sampai ke telinganya. Beberapa menit berlalu. Suara panggilan nomor antrean menggema di ruangan. "Nomor A102, silakan ke loket 2. Pak Hasan sedikit tersentak. Ia buru-buru merogoh sakunya, memastikan nomor yang ia pegang. Bibirnya bergerak pelan, membaca angka itu berulang kali. Ini saya," gumamnya pelan. Ia berdiri, lalu berjalan menuju loket yang dimaksud. Langkahnya tidak cepat, tapi pasti. Setiap langkahnya terasa membawa sesuatu yang lebih dari sekadar tujuan membuka rekening. Di balik meja loket, seorang teller muda bernama Rina mengangkat pandangannya. Senyum yang semula terpasang di wajahnya perlahan memudar ketika melihat siapa yang datang mendekat. Pak Hasan berhenti di depan meja, sedikit membungkuk sopan. "Selamat pagi, Mbak," ucapnya dengan suara rendah namun jelas. Rina tidak langsung menjawab. Ia menatap Pak Hasan dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai sesuatu. "Iya, ada yang bisa dibantu, Pak?" jawabnya akhirnya. Nada, suaranya terdengar datar, tanpa kehangatan yang biasanya ia berikan pada nasabah lain. Pak Hasan mengangguk pelan. "Saya mau buka tabungan, Mbak," katanya. Sederhana, tanpa tambahan apapun. Sejenak, suasana di sekitar loket itu terasa berubah. Beberapa orang yang duduk tidak jauh dari sana mulai memperhatikan. Bukan karena apa yang dikatakan, tapi karena siapa yang mengatakannya.
Rina mengerjapkan mata, seperti memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Buka, tabungan, ulangnya. Iya, jawab Pak Hasan singkat, sambil menatap Rina dengan tenang. Tidak ada rasa gugup, tidak ada keraguan dalam suaranya. Hanya ketenangan yang justru terasa kontras dengan penampilannya. Di dalam ruangan itu, tanpa disadari banyak orang, sebuah awal dari kejadian besar sedang dimulai. Sosok yang dianggap tak berarti oleh sebagian orang, kini berdiri di depan meja pelayanan, membawa sesuatu yang belum diketahui siapapun. Sebuah cerita yang akan mengubah cara pandang banyak orang hari itu. Rina menahan napas sejenak setelah mendengar jawaban sederhana itu. Saya mau buka tabungan, Mbak. Kalimat yang biasanya terdengar biasa saja, kini terasa janggal di telinganya. Bukan karena kata-katanya, melainkan karena siapa yang mengucapkannya. Di hadapannya berdiri Pak Hasan, dengan pakaian lusuh, sandal usang, dan penampilan yang jauh dari bayangan seorang calon nasabah pada umumnya. Matanya kembali menyapu sosok itu dari atas hingga bawah. Kali ini lebih lama, lebih teliti. Ada kerutan tipis di keningnya, seolah sedang mencoba menyusun kesimpulan sendiri. Dalam pikirannya, keraguan mulai tumbuh. Orang seperti ini, buka tabungan, gumamnya dalam hati. Namun wajahnya tetap berusaha datar, meski kehangatan yang biasa ia tampilkan kini benar-benar menghilang. Tangannya bergerak pelan ke arah keyboard, tapi tidak langsung mengetik apapun. Bapak mau buka tabungan? Ulang. Rina sekali lagi, nada suaranya sedikit berubah. Terdengar seperti ingin memastikan, tapi juga menyiratkan ketidakpercayaan. Pak Hasan mengangguk pelan. Iya, Mbak. Kalau bisa, hari ini, jawabnya tenang. Jawaban itu justru membuat Rina semakin ragu. Ia melirik sekilas ke arah rekan di sebelahnya, seakan mencari pembenaran. Rekannya membalas dengan tatapan singkat yang sulit diartikan, tapi cukup untuk membuat Rina menghela napas kecil. Di belakang Pak Hasan, dua orang nasabah mulai memperhatikan lebih jelas. Bisikan pelan kembali terdengar. Serius itu, dia mau buka rekening? Suara seorang pria terdengar samar. Lihat saja bajunya. Balas yang lain, diakhiri dengan senyum kecil yang ditahan. Rina mendengar itu, dan tanpa sadar sudut bibirnya ikut menegang. Ia kembali menatap Pak Hasan, kali ini dengan jarak emosional yang semakin jelas terasa. Bapak sudah bawa KTP dan dokumen lengkap? Tanyanya, kali ini dengan nada yang sedikit lebih kaku. Pak Hasan mengangguk lagi, lalu perlahan memasukkan tangannya ke dalam saku kemeja yang sudah pudar warnanya. Gerakannya hati-hati, seolah tidak ingin menjatuhkan sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah dompet kecil yang terlihat sudah lama dipakai. Dari dalamnya, ia menarik selembar KTP yang sudutnya sedikit terlipat. Ini, Mbak, katanya sambil menyerahkan. Rina tidak langsung mengambilnya. Ia menatap KTP itu sejenak, lalu wajah Pak Hasan, lalu kembali ke KTP. Ada jeda yang terasa lebih lama dari seharusnya. Akhirnya ia mengambilnya dengan ujung jari, seolah enggan menyentuh terlalu banyak. Matanya membaca sekilas, tapi pikirannya seperti tidak benar-benar fokus pada data yang tertulis. Pak Hasan, gumamnya pelan membaca nama itu. Ia mengangkat pandangannya lagi. Bapak kerja apa? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa basa-basi. Bukan pertanyaan standar dalam urutan pembukaan rekening, tapi lebih seperti dorongan rasa curiga yang tidak ia tahan. Pak Hasan terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara pelan. Saya kerja serabutan, Mbak. Jawaban itu membuat alis Rina sedikit terangkat. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Pak Hasan lebih dalam. Kini, keraguan itu mulai berubah menjadi penilaian. Kerja serabutan, ulangnya lirih, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tangannya yang memegang KTP berhenti bergerak. Ia tidak melanjutkan proses, tidak juga mengembalikan. Hanya diam, menatap, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang tidak terlihat. Di sisi lain ruangan, suasana tetap berjalan seperti biasa. Nomor antrean terus dipanggil, suara printer sesekali terdengar, dan pintu kaca terbuka tutup oleh nasabah yang datang dan pergi. Namun di loket itu, waktu terasa sedikit melambat. Pak Hasan berdiri dengan sabar. Tangannya kembali terlipat di depan, sikapnya tetap sopan. Ia tidak mendesak, tidak juga bertanya kenapa prosesnya berhenti. Matanya hanya memandang Rina dengan tenang, tanpa tanda-tanda tersinggung.
Rina menarik napas panjang, lalu meletakkan KTP itu di meja, belum juga memprosesnya. Ia menatap Pak Hasan sekali lagi, kali ini lebih tajam, seolah mencoba memastikan sesuatu yang hanya ia yakini sendiri. "Bapak yakin mau buka tabungan di sini?" tanyanya. Nada suaranya kini tidak lagi netral. Ada garis tipis merendahkan yang mulai terasa jelas. Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, senyum yang sederhana, tapi anehnya tidak menunjukkan rasa malu ataupun ragu. "Iya, Mbak," jawabnya akhirnya. Singkat dan tetap tenang. Jawaban itu tidak mengubah ekspresi Rina, justru membuatnya semakin diam, semakin curiga. Di benaknya, ia sudah mulai membentuk kesimpulan bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai, sesuatu yang menurutnya tidak masuk akal. Dan tanpa ia sadari, tatapan yang ia berikan saat itu bukan lagi sekadar ragu, tapi sudah berubah menjadi tatapan merendahkan yang perlahan membuka jalan menuju kesalahan besar. Rina masih menatap Pak Hasan dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Keraguan itu kini bercampur dengan penilaian yang semakin menguat di benaknya. Namun di sisi lain meja, Pak Hasan tetap berdiri dengan sikap yang sama, tenang, tidak tergesa, dan seolah tidak terpengaruh oleh suasana yang mulai terasa tidak nyaman. Ia menarik napas pelan, lalu kembali membuka suara, mencoba menjelaskan maksud kedatangannya dengan lebih jelas. "Saya ingin buka tabungan, Mbak. Buat simpan uang saja," ucapnya perlahan. Kalimat itu terdengar sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk konteks tempat seperti itu. Tidak ada istilah keuangan yang rumit, tidak ada rencana besar yang diutarakan. Hanya keinginan dasar, menyimpan uang dengan aman. Rina sedikit memiringkan kepala, memperhatikan wajah Pak Hasan, seolah mencari tanda-tanda bahwa pria tua ini sedang bercanda atau tidak serius. Tapi yang ia temukan justru sebaliknya, ketulusan yang sulit dibantah. "Buat simpan uang?" ulang Rina, kali ini dengan nada yang terdengar tipis, seperti menahan sesuatu. Pak Hasan mengangguk. "Iya, Mbak, selama ini saya simpan sendiri, tapi takut hilang," lanjutnya. Tangannya perlahan bergerak ke arah dompet kecilnya lagi, lalu menepuk-nepuknya pelan, seolah memastikan sesuatu masih ada di dalamnya. Gerakan itu sederhana, tapi cukup untuk menarik perhatian Rina. "Memangnya ada berapa, Pak?" tanya Rina. Tanpa sadar nadanya berubah menjadi lebih tajam. Pak Hasan terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab, bukan karena ragu, tapi lebih seperti memilih kata yang tepat. "Tidak banyak, tapi cukup berarti buat saya," jawabnya akhirnya. Jawaban itu tidak memberikan angka, tidak memberikan kepastian yang diharapkan Rina. Justru membuat pikirannya semakin dipenuhi asumsi. Di belakang, suara bisikan kembali muncul, kali ini lebih berani. "Paling juga cuma recehan." Terdengar suara lirih yang disusul tawa kecil. Pak Hasan mendengarnya, jelas, tapi lagi-lagi, ia tidak bereaksi. Wajahnya tetap tenang, bahkan nyaris tidak berubah. Ia hanya menatap Rina, menunggu proses yang seharusnya berjalan. Rina menarik napas panjang, lalu mengetukkan jari-jarinya pelan di atas meja. Ia tampak tidak sabar, namun juga belum mengambil keputusan. Di satu sisi, ia tahu ini adalah tugasnya, melayani siapapun yang datang. Tapi di sisi lain, pikirannya sudah terlanjur dipenuhi penilaian yang membuatnya enggan melanjutkan. "Bapak tahu kan, untuk buka tabungan itu ada setoran awalnya?" katanya akhirnya. "Iya, Mbak," jawab Pak Hasan singkat. "Minimalnya tidak kecil," lanjut Rina, menatap tajam, seperti sedang menguji. Pak Hasan kembali mengangguk. "Tidak apa-apa," katanya pelan. Jawaban itu datang tanpa ragu, tanpa bertanya berapa jumlahnya, tanpa menunjukkan kekhawatiran. Justru itulah yang membuat Rina semakin tidak yakin. Ia menyilangkan tangan sejenak, lalu kembali menatap Pak Hasan dengan pandangan yang sulit diartikan, antara heran, curiga, dan sedikit meremehkan. "Bapak benar-benar siap?" tanyanya lagi. Pak Hasan tersenyum kecil. "Saya kesini memang untuk itu, Mbak," jawabnya. Nada suaranya tetap rendah, tapi ada ketegasan yang mulai terasa. Bukan keras, bukan menantang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak sedang main-main. Di dalam dirinya, tidak ada niat lain selain satu hal sederhana, menyimpan uangnya di tempat yang menurutnya aman. Ia tidak datang untuk menarik perhatian, tidak juga untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun.
Namun tanpa ia sadari, kesederhanaan itu justru menjadi hal yang sulit dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Rina terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Matanya masih tertuju pada Pak Hasan, tapi pikirannya jelas berjalan ke arah lain. Ia belum memproses formulir, belum juga mengambil langkah berikutnya. Seolah-olah permintaan sederhana itu justru menjadi sesuatu yang rumit di tangannya sendiri. Sementara itu, Pak Hasan tetap berdiri dengan sabar. Tidak ada keluhan, tidak ada tanda ingin pergi. Ia hanya menunggu, dengan niat yang tetap sama sejak pertama kali ia melangkah masuk ke dalam bank itu. Niat yang sederhana, namun perlahan, mulai dipersulit oleh cara pandang orang lain. Rina menghela napas pelan, seolah sedang menahan sesuatu yang sudah sejak tadi ingin ia katakan. Jari-jarinya berhenti mengetuk meja, lalu perlahan ia menarik kembali KTP milik Pak Hasan yang sempat diletakkan begitu saja. Namun alih-alih melanjutkan proses, ia justru memutar badan sedikit, membuka laci, lalu menutupnya lagi tanpa mengambil apapun. Gerakan itu terasa seperti pengalihan, bukan langkah kerja. Ia kembali menatap Pak Hasan, kali ini dengan senyum tipis yang tampak dibuat-buat, senyum profesional yang kehilangan kehangatannya. Begini saja, Pak. Ucap Rina, suaranya terdengar lebih halus dibanding sebelumnya, tapi ada jarak yang jelas terasa. Pak Hasan sedikit mencondongkan tubuhnya, berusaha mendengar dengan lebih jelas. Iya, Mbak, jawabnya pelan. Untuk pembukaan tabungan itu, biasanya ada beberapa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, lanjut Rina sambil merapikan beberapa kertas di mejanya, meskipun sebenarnya tidak ada yang perlu dirapikan. Pak Hasan mengangguk perlahan. Saya bawa KTP, kalau ada yang kurang, bisa saya lengkapi, katanya dengan tulus. Rina tersenyum lagi, kali ini lebih tipis. Iya Pak, tapi selain KTP, biasanya juga perlu dokumen pendukung lain, seperti alamat tetap yang jelas, pekerjaan yang bisa diverifikasi, dan setoran awal yang sesuai ketentuan. Ia menyebutkannya satu persatu dengan nada yang terdengar formal, tapi cara ia mengucapkannya seperti sedang membangun dinding yang semakin tinggi. Pak Hasan terdiam sejenak. Ia memandang Rina, mencoba memahami maksud di balik penjelasan itu. Alamat saya ada, Mbak. Walau sederhana, jawabnya hati-hati. Kalau pekerjaan, saya memang tidak tetap, tapi saya punya penghasilan. Rina mengangguk kecil, tapi sorot matanya tidak berubah. Iya Pak, saya mengerti, katanya. Cepat, seolah ingin memotong penjelasan itu. Ia lalu mengambil sebuah brosur dari samping meja, membukanya sebentar, lalu menutupnya lagi. Tangannya berhenti di atas meja, dan ia menarik napas ringan sebelum melanjutkan. Mungkin, untuk saat ini, Bapak bisa melengkapi dulu semua persyaratannya. Ucapnya dengan nada yang tetap halus, namun kini terdengar seperti keputusan. Pak Hasan sedikit mengernyit. Maksudnya, saya belum bisa buka sekarang, Mbak. Tanyanya pelan. Rina menggeleng tipis, senyumnya masih terpasang, tapi matanya tidak benar-benar tersenyum. Sementara belum bisa, Pak. Lebih baik Bapak siapkan dulu semuanya, biar nanti prosesnya lancar, jelasnya. Kata-kata itu terdengar rapi, sopan, dan sulit diperdebatkan. Namun di balik itu, tersimpan penolakan yang tidak diucapkan secara langsung. Di belakang Pak Hasan, suasana seolah ikut menyetujui keputusan itu. Beberapa orang kembali berbisik, kali ini dengan nada yang lebih ringan. Ya sudah, kan memang bukan tempatnya. Terdengar samar. Pak Hasan menunduk sebentar. Tangannya yang sejak tadi memegang tepi meja kini perlahan dilepaskan. Ia tidak langsung menjawab. Ada jeda singkat yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Kalau saya bawa uangnya sekarang, bagaimana Mbak? Tanyanya kemudian, masih dengan suara yang sama. Tenang, tanpa emosi yang meledak. Pertanyaan itu membuat Rina sedikit terdiam. Ia tidak menyangka Pak Hasan akan bertanya sejauh itu. Namun hanya sesaat, lalu ekspresinya kembali seperti semula. Bukan hanya soal uang, Pak, jawabnya cepat. Ini soal prosedur. Kami harus memastikan semua sesuai aturan. Nada suaranya tetap lembut, tapi kini lebih tegas. Tidak memberi ruang untuk negosiasi. Pak Hasan mengangguk pelan. Ia tampak menerima penjelasan itu, meski mungkin tidak sepenuhnya memahami alasan sebenarnya di baliknya.
Baik, Mbak, ucapnya singkat. Rina segera menarik kembali KTP itu dan menyerahkannya. Ini KTP-nya, Pak. Nanti kalau sudah lengkap, silakan datang lagi, ya, katanya. Kali ini senyumnya lebih jelas, tapi terasa seperti penutup, bukan sambutan. Pak Hasan menerima KTP itu dengan kedua tangan. Seperti saat ia menyerahkannya tadi, ia memasukkannya kembali ke dalam dompet kecilnya dengan hati-hati, lalu menyimpannya di saku kemeja. Ia tidak bertanya lagi, tidak juga mencoba meyakinkan. Ia hanya berdiri sejenak, menatap meja di depannya, lalu mengangguk kecil. Iya, terima kasih Mbak, katanya pelan. Rina tidak menjawab, hanya membalas dengan anggukan singkat sebelum langsung mengalihkan pandangannya ke layar komputer, seolah kejadian itu sudah selesai. Pak Hasan berbalik perlahan. Langkahnya tetap sama seperti saat ia masuk, pelan, terukur, dan tidak ingin mengganggu siapapun. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada cara ia berjalan, tapi pada suasana yang mengiringinya. Penolakan itu tidak diucapkan dengan kasar. Tidak ada bentakan, tidak ada kata-kata keras. Semuanya dibungkus rapi dengan bahasa yang sopan. Namun justru disitulah letak sakitnya, penolakan yang halus, yang membuat seseorang tak bisa membantah, tapi tetap merasakan bahwa dirinya tidak diinginkan. Pak Hasan baru saja berbalik dari meja Rina ketika langkahnya terhenti sesaat di tengah ruangan. Ia seperti ingin memastikan sesuatu, lalu menoleh kembali ke arah loket, menatap Rina yang sudah sibuk dengan layar komputernya seolah kejadian tadi tidak pernah berarti. Di tangannya dompet kecil itu masih ia genggam erat. Ia ragu sejenak lalu melangkah kembali mendekat, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan niat yang belum benar-benar padam. Maaf, Mbak. Suaranya terdengar lagi, pelan namun cukup jelas. Rina mengangkat wajahnya, tampak sedikit terkejut karena mengira urusan itu sudah selesai. Alisnya mengerut tipis. Iya, Pak. Ada lagi? Tanyanya. Kali ini nadanya tidak lagi seramah sebelumnya. Pak Hasan berdiri di depan meja, sedikit menunduk sopan. Kalau saya tunggu di sini dulu, siapa tahu bisa dibantu. Saya tidak ingin bolak-balik. Ucapnya hati-hati. Kalimat itu sederhana, bahkan terdengar memohon. Namun bagi Rina, itu justru terasa seperti gangguan yang tidak diinginkan. Rina menarik napas panjang, lalu melirik ke arah samping. Ia tampak mulai kehilangan kesabaran. Tangannya meraih telepon kecil di mejanya, menekan sebuah tombol dengan cepat. Tak lama, seorang satpam bernama Dedi mendekat. Tubuhnya tegap, langkahnya pasti. Ia melihat ke arah Rina, lalu ke arah Pak Hasan dengan pandangan singkat yang langsung menilai situasi. Ada apa, Mbak? Tanya Dedi. Rina sedikit mendekatkan tubuhnya, berbicara dengan suara yang cukup pelan, tapi tetap bisa didengar oleh Pak Hasan. Pak, ini sudah saya jelaskan, tapi masih berdiri di sini. Tolong dibantu, ya, ucapnya singkat. Dedi mengangguk kecil. Ia lalu beralih menatap Pak Hasan, dari ujung kepala hingga kaki, sama seperti yang dilakukan Rina sebelumnya. Bapak sudah selesai, ya? Tanya Dedi, nadanya datar. Pak Hasan menatapnya dengan tenang. Saya cuma ingin buka tabungan, Pak. Kalau bisa sekarang, jawabnya. Dedi menghela napas pendek, lalu sedikit menggeser posisi tubuhnya, seolah mulai mengambil alih situasi. Begini saja, Pak. Kalau memang belum bisa diproses, lebih baik Bapak keluar dulu, katanya, kali ini lebih tegas. Pak Hasan tidak langsung bergerak. Ia memandang Dedi, lalu melirik sebentar ke arah Rina. Tidak ada balasan, tidak ada isyarat bahwa ia akan dibantu. Saya tidak mengganggu, saya hanya menunggu, ucap Pak Hasan pelan. Namun kalimat itu justru membuat suasana semakin berubah. Beberapa nasabah mulai memperhatikan lebih jelas. Ada yang berbisik, ada yang menatap dengan rasa ingin tahu. Dedi kini berdiri lebih dekat. Pak, mohon kerjasamanya. Jangan membuat situasi tidak nyaman, katanya. Nada suaranya mulai mengeras. Pak Hasan terdiam. Ia tidak melawan, tidak juga meninggikan suara. Tapi jelas, ia belum ingin pergi. Saya hanya ingin... Ia mencoba bicara lagi, namun kalimatnya terpotong. Silakan keluar, Pak, potong Dedi, kali ini tanpa basa-basi. Tangan Dedi sedikit terangkat, bukan menarik kasar, tapi cukup untuk memberi tekanan agar Pak Hasan bergerak. Sentuhan itu ringan, namun maknanya jelas. Ini bukan lagi permintaan. Ruangan itu kini benar-benar memperhatikan.
Semua mata seolah tertuju pada satu titik, pada seorang pria tua yang berpakaian lusuh, yang kini sedang diarahkan keluar seperti seseorang yang tidak seharusnya berada di sana. Pak Hasan akhirnya melangkah, pelan, tanpa perlawanan. Dompet kecilnya masih ia genggam, tangannya sedikit gemetar, namun wajahnya tetap berusaha tenang. Saat melewati deretan kursi, terdengar suara lirih dari seseorang. Dari awal juga sudah kelihatan, yang lain hanya tersenyum tipis, menikmati situasi tanpa benar-benar terlibat. Pintu kaca itu kembali terbuka. Kali ini bukan karena keinginan Pak Hasan untuk masuk, tapi karena ia diarahkan keluar. Langkahnya berhenti tepat di depan pintu. Ia menoleh sebentar ke dalam, melihat ruangan yang tadi ia masuki dengan harapan sederhana. Tidak ada yang menatap balik dengan empati. Hanya rutinitas yang kembali berjalan, seolah tidak terjadi apa-apa. Dedi berdiri di belakangnya. "Silakan, Pak," ucapnya singkat. Pak Hasan mengangguk kecil. "Iya," jawabnya pelan. Ia melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangnya dengan suara pelan, namun terasa seperti garis pemisah yang tegas antara yang dianggap pantas berada di dalam dan yang tidak. Di dalam, Rina sudah kembali fokus pada pekerjaannya. Tangannya mengetik, wajahnya datar. Seolah kejadian barusan hanyalah bagian kecil yang tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Sementara di luar, Pak Hasan berdiri sejenak. Ia tidak langsung pergi. Matanya menatap gedung bank itu dengan tenang. Pengusiran itu tidak dilakukan dengan teriakan, tidak juga dengan kekerasan, namun cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya mengerti bahwa harga diri seseorang bisa terluka, bahkan tanpa satu kata kasar pun diucapkan. Pintu kaca bank itu sudah tertutup kembali, menyisakan Pak Hasan berdiri di luar dengan langkah yang terhenti. Lalu lintas di depan gedung berjalan seperti biasa. Kendaraan melintas, orang-orang lalu lalang, tidak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Namun bagi Pak Hasan, momen itu tidak terasa biasa. Ia tidak langsung pergi. Tubuhnya tetap tegak, meski sederhana. Tangannya masih menggenggam dompet kecil yang tadi sempat ia keluarkan. Ia menatap ke arah pintu kaca itu, bukan dengan amarah, bukan pula dengan kekecewaan yang terlihat jelas. Justru ada ketenangan yang aneh, ketenangan yang tidak sejalan dengan perlakuan yang baru saja ia terima. Sejenak, ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Matanya menyapu bangunan bank itu dari luar, seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu, bukan sekadar melihat. Di dalam, dari balik kaca, beberapa pegawai masih sempat melirik ke arah luar. Salah satunya adalah Rina. Ia berdiri sebentar dari kursinya, memperhatikan Pak Hasan yang belum juga pergi. "Masih di situ?" gumamnya pelan. Rekan di sebelahnya ikut menoleh. "Belum pulang juga? Ngapain ya?" jawabnya setengah berbisik. Rina menyipitkan mata sedikit, mencoba membaca situasi. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Kebanyakan orang, jika diperlakukan seperti tadi, akan langsung pergi. Mungkin dengan wajah kesal, atau bahkan marah. Tapi tidak dengan Pak Hasan. Ia justru berdiri diam, tenang, seolah menunggu. Jangan-jangan Rina berhenti bicara. Pikirannya mulai berjalan ke arah yang tidak ia pahami sepenuhnya. Di luar, Pak Hasan perlahan berjalan beberapa langkah menjauh dari pintu, lalu berhenti, lagi di dekat tiang kecil di pinggir halaman. Ia duduk di sana dengan hati-hati, menyesuaikan posisi agar tetap nyaman. Ia tidak tampak seperti seseorang yang terusir. Ia lebih terlihat seperti seseorang yang sengaja berada di situ. Tangannya membuka dompet kecilnya lagi. Ia melihat ke dalamnya sebentar, lalu menutupnya kembali dengan gerakan pelan. Tidak ada kegelisahan dalam gerakannya, tidak ada tanda panik atau kebingungan. Seorang tukang parkir yang berdiri tak jauh dari situ sempat memperhatikan. "Pak, nunggu siapa?" tanyanya sambil mendekat sedikit. Pak Hasan menoleh, lalu tersenyum tipis. "Nunggu waktu saja," jawabnya singkat. Tukang parkir itu mengernyit. "Maksudnya?" Pak Hasan hanya menggeleng kecil. "Sebentar lagi juga tahu," katanya pelan. Jawaban itu tidak benar-benar menjelaskan apapun, tapi cara ia mengucapkannya membuat orang yang mendengar tidak bisa menganggapnya sebagai omongan kosong.
Di dalam bank, suasana memang kembali normal. Nomor antrean dipanggil, nasabah dilayani, dan aktivitas berjalan seperti biasa. Namun beberapa pasang mata sesekali masih melirik ke arah luar. Rina kembali duduk, tapi fokusnya tidak sepenuhnya pada layar komputer. Pikirannya terus kembali pada sosok di luar itu. Aneh, gumamnya. Apa? Tanya rekannya. Dia tidak marah, tidak juga pergi. Kayak, yakin banget, jawab Rina pelan. Rekannya mengangkat bahu. Mungkin memang tidak punya tempat lain. Rina tidak langsung menanggapi. Ia kembali menoleh ke arah luar. Dari balik kaca, ia melihat Pak Hasan duduk dengan posisi santai, bahkan sesekali menatap ke arah jalan dengan ekspresi yang sulit. Diartikan, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa tersinggung yang terlihat. Justru itulah yang membuatnya terasa janggal. Waktu berjalan beberapa menit. Matahari mulai sedikit meninggi, cahayanya memantul di permukaan kaca gedung. Namun Pak Hasan tetap di tempatnya, seolah tidak terganggu oleh panas atau pandangan orang-orang di sekitarnya. Ia berdiri lagi, merapikan bajunya yang kusut dengan gerakan sederhana, lalu menatap ke arah ujung jalan, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang pasti datang. Di dalam dirinya tidak ada keraguan, dan tanpa disadari siapapun di dalam bank itu, sikap tenang yang mereka anggap aneh, justru adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sesuatu yang akan membuat semua penilaian mereka sebelumnya terasa sangat kecil. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang terasa janggal. Pak Hasan masih berdiri di dekat tepi halaman bank. Matanya sesekali mengarah ke ujung jalan, seolah sedang menghitung waktu. Lalu, dari kejauhan, suara mesin mobil mulai terdengar, halus, tapi berbeda dari kendaraan lain yang lalu lalang. Sebuah mobil hitam mengilap perlahan mendekat. Bukan mobil biasa. Bentuknya elegan, bersih tanpa noda, dengan kaca gelap yang memantulkan cahaya pagi. Kendaraan itu melambat tepat di depan bank, lalu berhenti dengan posisi rapi, seakan sudah tahu persis di mana harus berhenti. Beberapa orang di sekitar langsung menoleh. Bahkan tukang parkir yang sejak tadi berdiri santai kini refleks melangkah, mendekat, bersiap menyambut. Mobil siapa itu? Gumamnya pelan. Di dalam bank, pantulan mobil itu terlihat jelas dari balik kaca. Rina yang sedang duduk langsung mengangkat wajahnya. Alisnya sedikit terangkat. Siapa yang datang? Tanyanya, tanpa menoleh. Rekannya ikut melirik keluar. Kayaknya bukan orang biasa. Pintu mobil itu terbuka perlahan. Seorang pria turun dengan langkah tenang dan penuh percaya diri. Setelan jas yang ia kenakan rapi, sepatu mengilap, dan wajahnya menunjukkan ketegasan yang tidak dibuat-buat. Namanya Bima. Ia tidak melihat ke arah pintu bank terlebih dahulu. Matanya langsung tertuju pada satu sosok, Pak Hasan. Langkah Bima berubah arah, bukan menuju pintu utama, melainkan langsung menghampiri pria tua yang berdiri di tepi halaman itu. Kecepatan langkahnya meningkat, bukan tergesa, tapi jelas menunjukkan tujuan yang pasti. Pak Hasan tetap diam di tempatnya. Tidak ada keterkejutan di wajahnya saat mobil itu datang. Tidak ada ekspresi bingung saat pria berjas itu mendekat, seolah ia memang sudah menunggu. "Pak!" Suara Bima terdengar begitu sampai di hadapan Pak Hasan. Nada suaranya berubah. Tidak lagi tegas seperti saat ia turun dari mobil, melainkan penuh hormat. Pak Hasan menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Kamu datang juga, Bima," ucapnya tenang. Bima langsung menundukkan kepala sedikit. "Maaf, Pak, saya terlambat," katanya. Percakapan singkat itu cukup untuk membuat tukang parkir yang berdiri di dekat mereka terdiam. Matanya bergantian melihat Pak Hasan dan Bima, mencoba memahami situasi yang terasa tidak biasa. "Tidak apa-apa," jawab Pak Hasan. "Saya juga baru saja selesai urusan di dalam." Bima mengangguk, lalu sekilas melirik ke arah pintu kaca bank. Pandangannya berubah, lebih tajam, lebih serius. "Bapak sudah dilayani?" tanyanya. Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke arah gedung itu. "Sudah, dengan cara mereka," jawabnya. Singkat. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cukup membuat ekspresi Bima berubah. Rahangnya sedikit mengeras, matanya kembali mengarah ke dalam bank, seolah mencoba membaca apa yang baru saja terjadi. Di dalam, suasana mulai berubah.
Beberapa pegawai kini berdiri dari tempat duduknya, mencoba melihat lebih jelas. Rina ikut berdiri, matanya fokus ke arah luar. Itu. Siapa? Bisiknya pelan. Rekannya menggeleng. Tapi lihat, dia langsung ke orang tua itu. Rina menelan ludah tanpa sadar. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Di luar, Bima kembali menatap Pak Hasan. Bapak tidak apa-apa? Tanyanya kali ini lebih pelan. Pak Hasan mengangguk. Saya baik-baik saja, jawabnya. Tapi sepertinya ada yang perlu kita lihat bersama. Bima mengerti. Ia tidak bertanya lagi. Dengan gerakan cepat namun tetap terkontrol, ia membuka pintu mobil belakang. Silakan, Pak, katanya hormat. Pak Hasan tidak langsung masuk. Ia justru melangkah satu langkah ke depan, menatap pintu bank sekali lagi. Pandangannya tenang, tapi kini terasa lebih dalam. Seolah ada keputusan yang sudah ia ambil. Kemudian, ia berbalik, berjalan menuju mobil itu dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, pelan, pasti, dan tanpa keraguan. Bima berdiri di samping pintu, menunggu hingga Pak Hasan masuk, lalu menutupnya dengan hati-hati. Namun sebelum ia masuk ke kursi depan, Bima berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah pintu kaca bank, menatap lurus ke dalam. Tatapan itu tidak lama, tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Di dalam, Rina berdiri kaku. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi pemandangan itu, mobil mewah, pria berjas yang penuh hormat, dan Pak Hasan yang tadi dianggap tidak pantas berada di sana, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Dan tanpa satu kata pun dijelaskan, satu hal mulai terasa jelas. Pria tua yang mereka remehkan itu bukan orang biasa. Mesin mobil belum sempat dinyalakan ketika pintu depan bank tiba-tiba terbuka dari dalam. Seorang pria berusia sekitar 50-an keluar dengan langkah cepat, napasnya sedikit terengah, seolah baru saja menerima kabar penting. Ia mengenakan setelan rapi dengan name tag yang berkilau di dada. Arif, manajer cabang bank tersebut. Pak Hasan, panggilnya, suaranya terdengar tegang. Langkahnya langsung menuju mobil yang terparkir di depan. Bima yang sudah hampir masuk ke kursi depan menghentikan gerakannya, lalu menatap pria itu dengan tatapan dingin. Pak Hasan yang sudah duduk di dalam mobil membuka pintu perlahan, lalu turun kembali. Wajahnya tetap tenang, tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Ya, Pak Arif, jawabnya santai. Arif berhenti tepat di hadapan Pak Hasan. Ia menundukkan kepala sedikit, bukan sekadar sopan, tapi penuh hormat. Maaf, Pak. Saya baru mendapat laporan, katanya dengan suara yang berusaha dijaga tetap stabil. Di belakangnya Rina dan beberapa pegawai lain ikut keluar, berdiri tidak jauh dari pintu, mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Wajah Rina mulai pucat. Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi firasatnya mulai berbicara lebih dulu. Pak Hasan menatap Arif sekilas. Laporan apa? Tanyanya ringan. Arif menelan ludah. Ia melirik ke arah Rina, lalu kembali ke Pak Hasan. Tentang kejadian di dalam tadi, Pak. Bima melangkah maju sedikit, berdiri di samping Pak Hasan. Sikapnya berubah lebih tegas, seperti siap melindungi. Seharusnya itu tidak perlu terjadi, ucap Bima singkat. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Bahkan suara kendaraan di jalan terasa seperti menjauh. Arif mengangguk cepat. Betul, Pak. Dan kami sangat menyesalkan hal itu, Pak. Hasan tidak langsung menanggapi. Ia justru menatap ke arah pintu bank, ke arah Rina yang berdiri kaku di sana. Tatapan mereka sempat bertemu dan dalam satu detik itu, Rina merasa seolah seluruh tubuhnya membeku. Pak, Arif kembali bersuara, kali ini lebih pelan. Izinkan saya menjelaskan kepada seluruh tim. Pak Hasan mengangguk kecil. Silakan. Arif berbalik, lalu mengangkat suaranya sedikit agar semua pegawai mendengar. Semua dengarkan, katanya tegas. Beberapa pegawai yang masih di dalam ikut mendekat ke pintu, sementara yang di luar berdiri semakin rapi. Suasana berubah total, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Arif menarik napas dalam. Bapak ini, ia menunjuk ke arah Pak Hasan, adalah pendiri sekaligus pemegang saham terbesar di bank ini. Kalimat itu jatuh begitu saja, tapi dampaknya seperti menghantam semua orang yang mendengar. Sunyi, benar-benar sunyi. Wajah Rina langsung berubah pucat. Matanya membesar,
Napasnya tertahan. Ia tanpa sadar mundur satu langkah. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Namun tidak ada yang membantah. Tidak ada yang tertawa. Semua orang justru terlihat terpaku, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja mereka dengar. Arif melanjutkan. Suaranya tetap tegas. Beliau datang hari ini tanpa pemberitahuan, untuk melihat langsung bagaimana pelayanan kita kepada nasabah, tanpa memandang penampilan. Kalimat itu terasa seperti tamparan yang tidak terlihat. Rina menunduk. Tangannya mulai gemetar. Setiap kata yang ia ucapkan sebelumnya terngiang kembali di kepalanya. Dan yang terjadi barusan, Arif berhenti sejenak, lalu menghela napas. Adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap sepele. Bima melirik ke arah Pak Hasan, seolah menunggu isyarat. Tapi Pak Hasan tetap diam, wajahnya tidak berubah. Ia tidak tampak marah, tapi juga tidak tersenyum. Ia hanya berdiri, tenang. Namun justru ketenangan itu yang terasa paling menekan. Rina akhirnya melangkah maju, meski ragu. Suaranya hampir tidak terdengar. Pak, saya... Ia tidak mampu melanjutkan. Pak Hasan menatapnya. Tidak tajam, tidak juga lembut. Hanya datar, namun cukup untuk membuat Rina merasa seluruh kesalahannya terbuka jelas. Sekarang kamu tahu, ucap Pak Hasan pelan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada kemarahan. Tapi kalimat itu cukup. Cukup untuk menghancurkan semua prasangka yang tadi ia miliki. Di halaman bank itu, dalam hitungan menit, semua berubah. Orang yang tadi dianggap tidak pantas berada di dalam, ternyata adalah orang yang paling berhak atas tempat itu. Dan kesalahan yang terlihat kecil, kini menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan lagi. Suasana di halaman bank itu masih diliputi keheningan yang berat. Tidak ada yang berani bersuara. Semua mata tertuju pada Pak Hasan, pria yang sejak awal datang dengan penampilan sederhana, namun kini berdiri sebagai sosok yang paling berpengaruh di tempat itu. Rina berdiri dengan kepala tertunduk. Tangannya saling menggenggam, berusaha menahan gemetar yang tak bisa ia sembunyikan. Kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa tertahan di tenggorokan. Pak, saya benar-benar minta maaf. Akhirnya ia berkata, suaranya pelan dan bergetar. Pak Hasan menatapnya beberapa detik. Tidak ada ekspresi marah di wajahnya, tidak juga kepuasan, hanya ketenangan yang sama seperti sejak awal. Kenapa minta maaf? Tanyanya datar. Pertanyaan itu membuat Rina terdiam. Ia tidak langsung menjawab, air matanya mulai menggenang. Saya sudah menilai Bapak dari penampilan, jawabnya lirih. Saya tidak menjalankan tugas saya dengan benar. Pak Hasan mengangguk pelan, seolah mengakui jawaban itu. Ia kemudian melangkah sedikit mendekat, cukup untuk membuat semua orang semakin tegang. Kalau saya bukan siapa-siapa, katanya perlahan, apakah perlakuan tadi tetap benar? Rina menggeleng cepat. Tidak, Pak, tetap salah. Jadi masalahnya bukan siapa saya, lanjut Pak Hasan. Tapi bagaimana kamu melihat orang lain? Kalimat itu tidak diucapkan dengan keras, tapi terasa lebih dalam daripada teguran apapun. Rina menunduk semakin dalam. Ia tidak bisa membantah. Pak Hasan lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh pegawai yang berdiri di sana. Semua yang datang ke tempat ini, ucapnya, suaranya sedikit lebih jelas. Datang dengan harapan, entah besar, entah kecil, tapi tetap harapan. Ia berhenti sejenak, memastikan semua mendengarkan. Dan tugas kalian bukan menilai siapa yang layak dilayani, tapi memastikan semua dilayani dengan baik. Arif mengangguk perlahan. Beberapa pegawai lain ikut menunduk, menyadari kesalahan yang mungkin selama ini dianggap sepele. Bima berdiri di samping, memperhatikan tanpa menyela. Wajahnya tegas, tapi kali ini lebih tenang. Pak Hasan kembali menatap Rina. Kesalahan itu wajar, katanya. Tapi kalau tidak diperbaiki, itu yang berbahaya. Rina mengangkat wajahnya sedikit, matanya merah. Saya ingin memperbaiki, Pak. Kalau masih diberi kesempatan. Tidak ada jawaban langsung. Pak Hasan terdiam beberapa detik. Suasana terasa menahan napas. Akan ada evaluasi, ucapnya akhirnya. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memastikan hal seperti ini tidak terulang. Rina mengangguk, menerima apapun keputusan yang akan datang.
Pak Hasan lalu berbalik perlahan, melangkah menuju mobil. Namun sebelum benar-benar masuk, ia berhenti dan menoleh sekali lagi ke arah bangunan bank itu. Bangunan ini bisa berdiri megah, katanya pelan, tapi nilainya ditentukan oleh cara Walia memperlakukan orang di dalamnya. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang perlu menjawab. Ia masuk ke dalam mobil dengan tenang. Bima menutup pintu, lalu masuk ke kursi depan. Mesin mobil menyala, dan kendaraan itu perlahan bergerak meninggalkan halaman bank. Semua yang berdiri di sana hanya bisa diam, menyaksikan mobil itu menjauh. Rina masih berdiri di tempatnya. Kali ini bukan karena takut, tapi karena menyadari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan kerja. Ia menarik napas dalam, lalu menghapus air matanya. Hari itu, ia tidak hanya belajar tentang pekerjaan. Ia belajar tentang cara memandang manusia. Dan di tempat itu pula, semua orang menyadari satu hal yang tidak akan mereka lupakan. Bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang terlihat di luar, melainkan oleh bagaimana kita memilih untuk menghargainya.